Halo, tech enthusiast dan teman-teman semua dimanapun berada. Welcome to Beyond Bytes, di mana kita akan menyelami berbagai cerita seputar data, perkembangan teknologi, dan dinamika dunia digital, dan tidak hanya sekedar di permukaannya saja. Harapannya, ini bisa memberikan berbagai insights dan inspirasi untuk teman-teman semua yang sudah berkenan mendengarkan dan menonton podcast ini. Exploring the bits and bytes of our tech world. This is Beyond Bytes. Let's dive in. Hari ini kita akan membahas tentang social media, sebuah kekuatan baru yang telah menjadi kekuatan strategis di berbagai belahan dunia dan di berbagai sektor dan bidang. Ada dampak positifnya, tapi juga ada dark side-nya. Kita akan kupas hari ini bersama dua orang pembicara luar biasa yang sudah hadir bersama kita. Yang pertama kita ada Mas Nudi Fadrino atau akrab disapa Rino. Beliau merupakan salah satu digital strategis, kunci, dan koordinator media digital di tim kampanye nasional atau TKN Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka sepanjang pemilu 2024 yang lalu, dari Meta atau ketika itu Facebook hingga ke ANT Internasional. Rino juga memiliki segudang pengalaman sebagai eksekutif government relation di sejumlah perusahaan teknologi terbesar dan penting di dunia. Kita juga ada Mas Fajar Zaman. Fajar adalah pakar teknologi, data science, dan digital strategi yang berpengalaman selama lebih dari 1 dekade membantu berbagai institusi privat dan publik untuk menyediakan riset, konsultasi strategis, hingga berbagai solusi berbasis data dan teknologi. Fajar juga merupakan seorang community leader dan co-founder dari Data Science Indonesia, komunitas data science terbesar di Asia Tenggara. Welcome to Beyond Bytes, Pak Fajar, Pak Rino. Terima kasih. Terima kasih sekali buat kehadirannya. Nah, ini gue mau mulai dengan meminta kedua pembicara kita ini buat cerita. Ini sedikit mencontek dari Endgame-nya Pak Gita. Pak Gita, kalau nonton, terima kasih buat inspirasinya. Jadi kalau di Endgame itu kan pembicara disuruh cerita ya, Bapak-bapak. Mereka lahir di mana, besar di mana, mungkin ada cerita unik seputar masa kecilnya, untuk kita lebih saling mengenal gitu. Kalau CV kan ya, para pemirsa ini udah tahu lah Pak Fajar dan Pak Rino ini. Mungkin lu kan mulai dari lo, Jar. Pak Fajar lahir kapan dan di mana, besar sampai sekolah itu di mana? Mungkin sampai S1, Jar. Ya, semoga ini bisa tetap menjaga privasi kita ya. Thank you, gue lahir di Bandung, mungkin sekitar 30 tahun lalu gitu ya. Dan memang ini 35 tahun, ya. 30 tahunan. Oke. Biar kita bisa menebak Pak ya. Dan dari mulai kecil, sebetulnya dari Bandung itu cuma penglahir yuk. Kecil di Bekasi, sampai SMA di Bekasi. Barulah gue balik lagi ke Bandung, kuliah. Kuliah yang sebetulnya bisa dibilang sampai sekarang, orang masih bertanya, apa hubungannya sama dunia gue sekarang? Kita bicara data, IT, teknologi. Tapi pada dasarnya ada hal yang gue pelajari waktu itu, gue belajar ilmu ekonomi, kurang lebih kita mungkin ada sedikit persamaan, dan dari situlah gue belajar tentang research, tentang bagaimana analytical thinking, sampai akhirnya gue masuk ke dunia kerja, join pertama kali di salah satu market research company global, dan dari situ sampai sekarang mungkin bisa dibilang gue as consultant di bidang data, teknologi, cyber, dan mungkin sekarang yang lagi keren tuh AI gitu ya. Jadi dari 11 tahun lalu main di data, pindah-pindah ke beberapa tempat di consulting, di perusahaan big data, sampai akhirnya ada beberapa inisiatif komunitas yang gue buat di 2016, Data Science Indonesia, di mana kita ketemu di situ bareng. Dan ada beberapa inisiatif lanjutan, ada venture untuk komersial di education, dan akhirnya beberapa tahun, 5 tahun terakhir, banyak fokus di cyber AI innovation, di salah satu ekosistem ya, yang kita bicarakan sekarang. S1 terakhir di Bandung. S1 di Bandung. Ilmu ekonomi. Oke. Bandung, kota yang katanya dibuat ketika Tuhan sedang tersenyum. Gitu. Pak Rino, boleh cerita wajahnya sudah banyak terpampang di berbagai macam media dan platform, tapi mungkin orang belum tahu lo lahir di mana, besar di mana, sekolah sampai
S2 di mana? Silakan bercerita dulu. Thank you Bro Haryo, dan thank you udah diundang di ngobrol-ngobrol seru kali ini. Senang gue bisa ketemu Bro Fajar lagi. Gue lahir di Jakarta ya, seperti anak Jakarta Selatan pada umumnya. Anak Jaksel sejati nih dia. Jaksel, tapi sebenarnya baru kembali ke Jakarta itu pada tahun 2004. Nah, masa early childhood, pendidikan awal gue tuh sebenarnya di Yogyakarta. Jadi kalau Bandung Tuhan lagi. Ini dua-duanya besar di kota yang romantis semua ya. Jogja, Bandung gitu ya. Bandung Tuhan lagi tersenyum, Yogyakarta Tuhan lagi tertawa kan, jadi Yogyakarta. Nah terus habis itu gue kembali ke Jakarta, sekolah di sini sampai lulus SMA, minggir-minggir dikit lah ya ke Jabodetabek dan sekitarnya. Lalu S1 ke Australia. Ke Australia, dan waktu itu memang ngambil ilmu political science. Jadi dari masa kuliah punya keyakinan sebenarnya bahwa kayaknya merubah sesuatu di negara ini tuh mesti dari politik gitu. Nah ini nih lagi kita lihat ya, itu benar nggak tuh statement itu ya kan? Terus gue balik ya, mungkin as you know ya, terus gue ikut kampanye dan lain-lain sampai pada tahun 2016, alhamdulillah waktu itu dikasih beasiswa sama National University of Singapore, berangkat lagi kita S2, dan waktu itu ngambil, kalau sekarang udah ngetren nih bidang studi ini, kalau dulu belum ngetren, kebijakan publik, public policy ya. Kalau sekarang anak-anak kita yang muda-muda ya, Gen Z itu kalau sekolah pengennya public policy katanya. Nah, kalau waktu zaman gue berangkat public policy, bahkan orang tua gue sendiri juga nggak ngerti sebenarnya ini orang mau sekolah apa gitu kan. Public policy itu di Indonesia belum menjadi satu term yang umum gitu. Dan terima kasih juga kepada Pak Gita sebenarnya ya kan, yang dorong terus tuh. Pagi nanti kalau nonton kita boleh banget ya untuk nanti diajak kolaborasi, insya Allah. Ya kan, beliau yang dorong terus kan, kebijakan publik penting, dikenalkan apa sih itu kebijakan publik dan lain-lain. Ya akhirnya habis itu kembali ke Indonesia, habis itu berkarir di profesional di 2 perusahaan teknologi global di bidang kebijakan publik, tapi ya masih aktif juga untuk di sisi politiknya ya gitu. Mungkin itu. Oke, gua mau ngasih satu pertanyaan yang customize gitu ya ke masing-masing sebelum kita diskusi tentang tema hari ini. Tema hari ini tentang social media, teman-teman semua. Tapi sebelum itu, gua mau nanya satu pertanyaan yang customize buat masing-masing. Jar, Data Science Indonesia, komunitas data science terbesar di Asia Tenggara. Katanya gitu, kata BCV ya. Bener ya, terbesar ya, di 2015, di tahun dimana orang masih nanya, data science itu apa sih? Gitu. Jadi pada saat itu, gue masih kerja di tempat orang. Ya tahu tuh gue pernah kantornya. Berani nggak nih? Ya kita tuh ketemu pertama kali di kantor tempat gue bekerja itu. Ya satu gedung lah. Jadi pada saat itu 2015, jadi waktu itu gue juga kerja di salah satu market research company yang sebelum pindah ke tempat ini ya, yang bicara soal tren IT ya, big data selalu ada di top 5, top 10 gitu ya. Sampai akhirnya gue tertarik nyemplung di big data company 2014-15, dan pada saat itu ketika bicara big data adalah yang kita tahu jualannya apa? Server. Jualannya adalah hardware gitu ya. Pada saat itu ya, karena memang itulah yang paling konkret ketika orang membutuhkan processing skala besar gitu ya. Dan di saat itu juga kebetulan gue ada di perusahaan yang tepat, bertemu dengan mentor gue yang tepat, dan pada saat itu juga kebetulan waktu itu tepat karena kalau kita jualan hardware Pak gitu ya, bicara jualan IT, ada kalanya waktu senggang. Nah, waktu senggang ini yang dimanfaatkan. Dan waktu itu mentor gue dan sekaligus bos gue mengatakan, lo boleh dong coba educate the market. Dia nggak ngasih tahu caranya. Tapi yang hipotesis gue mengatakan bahwa yang menarik itu bukan physical hardware-nya, yang menarik itu bukan besar-besaran datanya, tapi cerita di atasnya atau cerita di balik datanya. Ya.
Dan yang saat itu lagi rising di luar itu data science, yang memang gua akui itu multidisipliner. Artinya gua bicara bergerak dari background yang memang totally bukan IT, dari ilmu ekonomi, mengenai market, gue paham. Tapi bicara IT ternyata ada pendekatan lain. Nah, akhirnya gue menyukai itu. Di saat bersamaan, kebetulan ada space kosong, kita sering ngumpul di sana tuh, Pak. Bikin WhatsApp, mungkin baru awal pertama kali itu ngumpul cuma 13-15 orang. Di tempat itu kita pakai meeting hari Minggu, hari Sabtu gitu ya. Jadi benar-benar organik. Nggak ada yang mendorong seperti instruksi gimana-gimana. Tapi dari organik itulah akhirnya orang seneng ngumpul. Dengan passion masing-masing, mereka akhirnya berkarya berkontribusi. Bikin meet up, dan sampai sekarang 20.000 orang. Ya. Jadi kurang lebih ceritanya dari ketidaksengajaan, tapi ketidaksengajaan itu ada dasarnya, artinya ada ketertarikan dari kita masing-masing juga akhirnya jadi sesuatu yang panjang. Mungkin itu yang bisa gue ceritakan. Dan Data Science Indonesia masih sangat aktif, bisa dicari di Google, websitenya ada juga di Instagram ya, Jar. Kalau buat teman-teman di sini yang tertarik mendalami dan berkomunitas terkait dengan data science. Sekarang Pak Rino, ini agak lebih menuju ke jurang dikit ya. Kalau lo kan pertanyaannya aman ya, kan DSI gitu. Pak Rino, kita tahu bahwa lu adalah bagian dari tim kampanye pasangan Capres dan Cawapres 02 gitu, Pak Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka gitu, sepanjang Pilpres 2024 yang lalu. Yang mungkin orang nggak banyak tahu adalah lu sudah membantu Pak Prabowo dari waktu yang cukup lama gitu. Dan nanti gue nggak tahu ya ini di approve apa enggak sama Rino, tapi nanti kita bisa munculin fotonya buat editor, foto Rino pakai kostum Garuda ya. Jadi memulai karir dengan jadi maskot Partai Gerindra gitu ya, yang benar-benar pakai kostum kayak kostum yang kita di Ancol gitu ya, all the way to this gitu. Gimana ceritanya dan kenapa lo memutuskan untuk ikut at that time, ketika lo harus ikut pakai topeng Garuda itu dan bertahan sampai hari ini? Kostumnya sebenarnya nggak muat di gua, jadi pakai atasnya aja. Iya. Tapi teman-teman di tim kita di 2013 tuh ada tuh yang pakai kostum itu. Ya. Itu panasnya luar biasa tuh kostum. Tapi ya, alhamdulillah suara Gerindra waktu itu naik ya. Ya. Kalau Farpol boleh sebut brand kan? Boleh dong. Kalau Pak Prabowo waktu 2014 memang masih belum berhasil gitu. Nah jadi ceritanya 2013 tuh gue lulus dari Melbourne, ya. Ilmu politik. Bisa dibayangkan ya, 2013 tuh nggak kayak sekarang. Ya. Kalau sekarang anak muda kita mau masuk ke politik banyak Pak jalur ya Pak. Ya. Ya kan, ada partai yang khusus anak muda. Nah, ya kan, ada partai yang sekarang buka sayap lagi anak muda juga. Ada partai yang buka squad anak muda juga. Jadi kalau lu memutuskan untuk berpolitik gampang gitu loh. Lebih gampang. Dan ini yang kita pengen ya kan? Ya. Dan ini yang kita pengen. Dan di 2013 itu scenery-nya, pemandangannya jauh berbeda dengan hari ini gitu lah. Ini mungkin yang nggak tahu ya, di 2013, bahkan teman-teman kita ada yang dari 2009. Ketika ada satu anak muda yang bilang, gue pengen masuk politik, jalurnya itu dari mana gitu. Pendaftaran partai itu nggak kayak sekarang ya kan. Jadi singkat cerita waktu itu Pak Prabowo dan tim ya, itu punya sebuah kepercayaan bahwa talent yang baik itu harus di scout. Jadi nggak bisa ditunggu. Jadi mereka yang aktif mencari. Ada beberapa teman-teman yang sudah mendampingi Pak Prabowo jauh lebih lama dari gua, akhirnya ngontak mau gabung atau enggak. Jadi itu salah satu atau satu-satunya jalur resmi yang waktu itu tersedia. Dan ternyata ketika gue lihat platformnya Partai Gerindra yang dipimpin sama Pak Prabowo ya lumayan cocok gitu. Nah 2013 akhirnya terus sampai 2019 vakum dulu ya kan, habis Pilpres itu alhamdulillah kalah 2 kali ya kan. Sampai ya kemarin 2023 2024 bergabung lagi gitu. Jadi itu perjalanannya benar-benar banyak yang nanya soalnya, oh lu
ditanya Pak Prabowo langsung, enggak, itu dia bikin sistem gitu. Dan bagus sistemnya. Jadi waktu itu gue masih di Australia soalnya. Dan di kontak benar-benar lewat SMS. Belum belum umum lah. Belum tahu ketahuan ya SMS. Iya kan? SMS ya kan. Ini kita lihat profilnya dari referral gitu. Dan kita lihat kamu sudah mau lulus dari Melbourne University, mau nggak ngobrol, dan ditawarin benar-benar kerjaan full time di partai politik, ada slip gajinya, ya kan, walaupun jumlahnya ya lumayan lah buat beli bensin sama kopi gitu ya, tapi ada slip gajinya dan ada kantor dan lengkap administrasinya. Jadi itu Gerindra di 2013 kayak gitu. Oke. Dan alhamdulillah tim itu yang dari 2013 sampai hari ini masih banyak yang mendampingi Pak Prabowo di berbagai bidang lah ya, karena sekarang udah banyak hal-hal lain yang harus pertanggungjawabkan juga gitu. Jadi ada yang di daerah, ada yang di mana. Gitu. Oke. What a story ya, teman-teman semua. Kan ada yang bilang an overnight success itu dibangun dalam 10 tahun, 15 tahun, mungkin lebih. Dan ini adalah contoh nyatanya, nggak ada yang instan, kecuali mie gitu ya. Semua ada prosesnya. So let's dive in. Kita akan masuk ke tema kita pada kesempatan kali ini. Kita akan bicara soal social media. Sesuatu yang kita semua dekat. Dan di sini Fajar paling tua, obviously. Tapi kita ada di generasi yang mirip ya, teman-teman semua. Sahabat Beyond Bytes, kita ada di generasi yang mirip gitu. Generasi SMS ya. Generasi yang kalau menurut gue mengalami langsung proses transformasi itu. Kita waktu kecil, mestinya ya, at least gue, kita masih dengerin musik dan lagu itu di CD dan kaset. Sampai hari ini kita dengerin di aplikasi gitu, di Spotify dan aplikasi lainnya. Kita mengalami langsung proses transformasi itu. Dan mungkin nggak kebayang di zaman-zaman itu bahwa sosial media akan menjadi seperti hari ini. Nah, mungkin gue akan mulai dengan, setuju nggak? Kalau gue bilang, hari ini, sosial media itu sudah menjadi sebuah driving force yang strategis dalam membentuk tatanan masyarakat kita. Karena di situ beredar berbagai macam narasi, gitu ya. Di situ orang kemudian memilah dan memilih apa yang dia mau percaya, bahkan nggak cuma percaya gitu. Untuk beberapa orang kemudian apa yang dia mau perjuangkan dan advokasi, gitu. Dan kita udah melihat dampaknya di berbagai belahan dunia, termasuk di pemilu kita. Dari tahun ke tahun makin kuat, makin berperan, makin signifikan peranannya. Nah, setuju nggak kalau gue bilang sosial media sekarang sudah harus kita anggap sebagai satu driving force yang strategis gitu. Kalau kita membicarakan tatanan masyarakat dan gimana untuk menciptakan kemajuan di dalamnya. Ya. Mungkin buat dari sudut pandang pemain data ya. Kita bicara pada saat melakukan analisis ya. Sekarang itu banyak sekali analisis itu untuk membuat decision pasti ya. Sebagian banyak data yang paling mudah untuk diambil adalah sosial media. Ya, ataupun data terbuka, ya. Dan seringkali sosial media itu dijadikan reference buat pengambil keputusan, mau itu di sisi bisnis ataupun dari sisi government misalkan, ya. Jadi apakah itu menjadi driving force? Jelas ada banyak sekali keputusan ataupun pengambilan kebijakan yang basisnya, tapi bukan berarti itu menjadi satu-satunya dasar ya. Tapi memang data yang paling banyak, paling mudah untuk dikolek adalah sosial media saat ini. Dan sekarang jumlah datanya semakin besar. Artinya opini ataupun diskursus masyarakat sekarang banyak di situ. Apalagi sekarang government yang menurut saya ya, adalah yang sangat sensitif terhadap perbincangan. Bukan hanya government, swasta juga, ya. Brand, you name it lah. Jadi kalau dibilang driving force, kalau saya bilang ya itu menjadi satu tempat wadah data yang sangat besar bagi pemain data dan analisis yang sering kita pakai untuk mengambil keputusan. Jadi kalau boleh gue coba rangkum sedikit, lu melihat dari kacamata lu bahwa memang sosial media ini sekarang menjadi salah satu metode lah ya yang cukup terbuka untuk katakanlah tanda petik membaca sebuah masyarakat atau society gitu ya. Tapi ada tapinya nih, hati-hati ngambil data seperti apa. Karena dalam data itu ada banyak bias, ada banyak influence dari pihak-pihak yang memang mencoba mendrive yang tadi Aro bilang, driving. Oke. Pak Reno, dari kiprah lu yang di beberapa perusahaan teknologi terkemuka lah ya, bahkan sampai sekarang gitu ya, yang juga
sebagai GoFrail kan jadi jembatan nih antara perusahaan teknologi dan pemilik platform dengan pemerintah gitu misalnya. Sampai kiprah lu di kampanye pemilu 2024 gitu. Gimana lu melihat sosial media ini sebagai suatu kekuatan lah gitu yang ikut membentuk apa yang kemudian dipercaya gitu oleh masyarakat. Waktu di 2014 kan sebenarnya sosial media baru booming. Ya, Pak Prabowo lawan Pak Jokowi, Pak Prabowo sama Pak Hatta, Pak Jokowi sama Pak JK. Nah itu sosial media baru tuh kita pakai sosial media benar-benar di kampanye politik. Gitu. Waktu itu Pak Prabowo sempat top 3 political figures di dunia di Facebook waktu itu. Di bawahnya Barack Obama sama Narendra Modi. Nah jadi itu disitulah tahun dimana kampanye itu menggunakan sosial media. Nah terus kita bertanya kan, kita invest waktu, energi, dan lain-lain. Sebenarnya dampak sosial media ke elektabilitas itu berapa persen? Nah, ini. Iya kan? Itu waktu di 2013, dengan penetrasi internet waktu itu sekitaran 60%-an ya. Ya. Kalau sekarang udah 83-84%. Di 2013 ditemukan sekitar 7,5 sampai maksimum 9%. 7,5 dari maksimum 9% dari 100% effort kampanye tuh. Berarti elektabilitas paslon pengaruhnya ya lumayan sih sebenarnya 10% di 2013 tuh lumayan gitu. Dengan penetrasi internet sekarang nambah 23%-an, kalau riset ini kita tambahkan secara hitung-hitungan kepala aja gitu ya, karena tidak dilakukan lagi risetnya. Sebenarnya ini menarik nih kalau ada yang lakuin di tahun ini. Pak Fajar tolong ya. Nanti kita ngomong ya habis ini ya. Ini kayaknya ada riset ya bisa kita lakukan bersama nih langsung nih. Nah, itu dengan penetrasi internet sekarang kalau kita kali atau tambah dari 2013 ini, anggaplah safe numbers-nya di 15 sampai 20%. Gitu. Ya. Fair kan ya? Ya, fair. I think it makes sense. 15-20% itu gede banget Pak di kampanye politik gitu. Gede. Dan disitulah kenapa seorang paslon ya bisa dipersepsikan baik atau tidaknya. Nah ini nih yang tadi Bro Fajar bilang benar gitu. Ini kita hati-hati sekali dengan data karena sepanjang kita berkampanye pilpres itu ada potensi bias tuh memang tinggi. Ya. Dan untuk paslon, driving force dari sosial media itu menentukan mereka dipersepsikan baik atau tidak baik. Ngeri itu. Iya. Apa tuh ukurannya baik atau tidak baik? Apakah dia sering beribadah atau sering nyumbang dan lain-lain. Kalau di dunia nyata, real gitu. Nah di sosial media, baik atau tidak baiknya, fotonya terlihat senyum atau enggak. Gitu. Nah itu driving force yang gue rasa sangat kuat. Dan kalau tadi lu tanya gimana caranya bisa sukses di dunia ini buat Indonesia, ya ini mesti kita kendalikan. Oke, jadi sepakat ya bahwa ini memang satu driving force yang strategis. Tapi dari tadi para pembicara ini beberapa kali meng-highlight. Kalau gue perhatikan ada hal-hal yang kita mesti waspadai juga gitu ya. Tapi gue mungkin mau nanya ya, all things considered, dengan pengetahuan lu berdua yang sangat luas gitu ya, terhadap lanskap dan dinamika dunia digital, sebenarnya keberadaan sosial media sebagaimana adanya hari ini gitu ya, dengan regulasi yang nempel ke sosial media hari ini dan gimana cara kita menggunakan sebagai masyarakat untuk kemajuan Indonesia deh, kita ngomong gitu ya. Ini high level dulu. Net positif atau net negatif keberadaan sosial media? All things considered sekarang, kita belum ngomong ke depan improvement ya. Sekarang nih, ini sebenarnya net positif atau justru lebih banyak dampak negatifnya? Jar. A atau B nih? Sulit nih. Net positif, net negatif. Nanti kita bedah. Ya, net positif, net negatif. Ya. Ini kita nggak bisa punya akses tuh data karena data itu belum pernah dihitung ya. Jadi ini subjektif. Ya betul. Ini opini lu lah. Jadi kalau dari posisi negatif saat ini, ya, mengingat ya begitu banyak social impact yang dibuat yang mungkin berdampak terhadap pertumbuhan bisnis dan ekonomi segala macam, terjadi peningkatan produktivitas ya sebetulnya ya. Dan di balik itu sebetulnya memang banyak sekali hal-hal yang memang masih belum kita manfaatkan dengan baik ya.
Contoh misalkan ada beberapa ya katakanlah influencer ya yang dengan sangat mudah untuk menginformasikan sesuatu yang bisa meningkatkan viralitas, tapi akhirnya berdampak terhadap jangka panjang, misalkan terhadap satu bias jangka panjang. Tapi terlepas dari itu, saat ini masih positif, kalau menurut saya. Net positif. Pak Rino, net positif, net negatif. Gue tapi tadi suka pas lu bilang ada regulasi ya. Nanti kita ngomong. Kita anggap nih, ini apa kalau bahasa fakultas gua sama Pak Jar, ceteris paribus lah. Jadi all things considered, nggak ada perubahan. Tapi prinsip gue dari 2013 sampai hari ini nggak berubah. Bahwa media sosial itu punya dampak masih net positif. Oke. Sampai hari ini dari tahun pertama kali gue kembali ke Indonesia gitu. Baik itu dalam segala hal ya. Waktu gue di perusahaan media sosial, ketemu tuh, oh ternyata ada ibu-ibu di ujung gunung mana punya akses ke ilmu UMKM. Akhirnya dia bikin sesuatu, dia kirim-kirim, lumayan Pak. Itu mohon maaf ya, ini kan kalau anak-anak Jaksel nih, kadang-kadang dikasih uang 500.000 dia apaan nih? Saya anak pinggir Jaksel ya. Bintaro nih. Buat makan di restoran Italia nggak cukup gitu. Tapi kalau buat di daerah-daerah 3T gitu, mendapatkan penghasilan tambahan 300, 400, 500.000, it really changes lives gitu. Dan itu di konteks UMKM. Kalau di konteks politik, paslon atau bukan paslon ya pejabat kita itu kepaksa kerja Pak. Karena ada media sosial. Jadi kalau sampai viral, nggak bisa. Dan dia ngelihat sebelahnya kan, ini kan persaingan yang sehat nih. Gubernur ngelihat gubernur sebelah, wali kota ngelihat wali kota sebelah, bupati lihat kabupaten sebelah. Di sebelah sana kerjaannya kalau benerin kabel, bupatinya turun di live kan dan lain-lain, itu pasti ada kesindir juga. Saya juga mau. Wah, ini. Nah, kenapa ini net positif? Karena dulu status quo-nya di 2005-2006 itu, kalau dinilai performa pimpinan daerah di seluruh Indonesia, mungkin minus Pak. Iya kan? Ada daerah-daerah yang mungkin bupati dan wali kota jadi bukannya suzon ya, tapi ya fakta aja gitu. Kita kan tahu gitu ya. Itu mungkin dalam 5 tahun dia menjabat, turun ke lapangan 1-2 kali. 2014 social media booming, ada waktu itu kan pimpinan muda tuh, Kang Ridwan Kamil, Pak Anies juga dulu medsosnya aktif ya, waktu itu Pak Jokowi juga demam juga, Pak Jokowi, Ahok dan lain-lain. Nah itu agak menyindir kan. Akhirnya setelah dari situ banyak pimpinan daerah kita jadi yang penting 1 minggu ini saya mesti ada konten di media sosial. Dia kerja. Dia paksa. Yang despite of itu terpaksa, tapi akhirnya ada traction gitu kan. Daripada enggak. Traction dia mulai jalan lah, mulai turun ke lapangan gitu kan. Daripada tidak sama sekali, 0, mendingan 1-2 kegiatan, tapi akhirnya mau nggak mau dia bantu juga masyarakatnya kan. Gitu. Dan gue percaya orang udah mulai turun ke lapangan dan lain-lain, lama-lama dia akan senang juga gitu melihat masyarakatnya maju. Jadi net positif. Siap. Nanti kita akan ngomong regulasi ya. Regulasi ke depan dari Pak Rino mungkin bisa kasih perspektif lah. Cuman sebelumnya ada pandangan lah gitu ya yang sering kita dengar kalau sebetulnya dengan adanya sosial media ini net positif, tapi ada hal yang mesti kita waspadai. Salah satunya tadi disebut soal influencer aja gitu. Ini era yang kemudian kalau lu paham banget gimana sosial media itu bekerja ya. Memang algoritmnya itu kan black box. Tapi kan kita tahu lah ya, teman-teman kita juga ini gitu kan yang kerjaannya ngulikin gitu ya, riset gimana sebetulnya algoritma sosial media ini bekerja dalam mendistribusikan konten, bahkan memilih konten mana yang kemudian lebih terdistribusi as compare to yang lain, kan gitu. Ada yang bilang kemudian kalau lu ngerti banget sosial media, lu kemudian sebetulnya di era ini bisa untuk memasukkan pikiran atau narasi-narasi apapun lah ke masyarakat gitu, dan nggak selalu dampaknya positif gitu, di masa lalu kita melihat lah gimana sosial media itu tadi balik ke narasi dia sebagai driving force malah menimbulkan konflik, perpecahan, dan mungkin dari perspektif orang data nih gitu, kita jadi bisa
tahu berbagai macam hal tentang orang-orang yang mungkin sebetulnya privacy gitu. Karena kita punya kemampuan kan ya untuk misalnya menarik banyak data dan menganalisis gitu. Yang kalau kita lihat itu stand alone satu-satu sebagai privacy, ketika lo tarik datanya dan lo polakan, lo jadi tahu berbagai macam hal. Dan ya knowledge is power ya. Gitu. Ketika pengetahuan itu ada pihak yang tidak bertanggung jawab, kan ini bahaya. Bahkan mungkin potensi ancaman gitu kalau kita mau bicara lebih jauh. Gimana lo berdua melihat itu gitu? Ya yang tadi lo bilang gitu kan, ada perbedaan antara dunia nyata dengan dunia sosial media. Yang ketika lo tahu banget gimana nguliknya, lo bisa bikin sesuatu yang nggak nyata itu seolah-olah nyata. Ini bahaya gitu. Gimana para pembicara melihat ini? Mungkin dari lo dulu. Oh ya, mau aja. Ini mungkin kita bicara dark side-nya ya. Ini dark side of social media. Karena sosial media biar bagaimanapun adalah sebuah teknologi, ya. Di mana dalam sebuah teknologi, kalau menurut saya sekarang terbuka, tidak hanya pemainnya itu platform, tapi juga netizen kayak kita. Di mana netizen kayak kita semakin lama semakin pintar ya Pak. Orang Indonesia semakin ngulik gitu ya. Apalagi kalau tadinya mau buat jualan biar makin ramai gimana nih? Oh ternyata harus punya akun sekian. Gimana cara biar bisa di like? Harus bikin gini. Nah, jadi akhirnya pada saat itu tertentu yang mendesain sosial media ini bukan hanya pemilik platform yang punya data secara utuh, tapi juga si netizen. Dan pada saat kita bisa mendesain, siapapun bisa mendesain ya, kita bisa mendesain sebuah rancangan engine yang bisa men-scalekan proses likes, subscribe kalau bahasa YouTube ya, dan juga memviralkan. Pada saat memviralkan adalah beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab, then it come into the dark side of social media. Whatever itu hoax, hate speech, dan segala macam. Jadi itu emang ada, ya, dan kita udah lihat lah ya, nampaknya bisa seberapa ugal-ugalan gitu ya. Marino, gimana lo ngelihat ini? Wah, kalau kita buka dari konteks Indonesia ya, naikin ke tingkat global, nah itu luar biasa sebenarnya. Mungkin yang masih fresh banget waktu Pilpres AS. Pak, gara-gara status itu Capitol Hill diserbu. Betul. Ya. Itu aja. Itu maksudnya belum kita berbicara tailoringnya ya, yang dilakukan beberapa pihak gitu. Itu provokasi yang direct tuh gitu ya. Belum yang well design, subtle gitu ya. Dan ada beberapa perusahaan di dunia ini yang memang jago banget lah melakukan itu gitu. Ini bukan bicara hanya kita beli followers atau apa gitu, tapi gimana pesan A yang disampaikan melalui platform ini itu tiba-tiba bisa menjadi sebuah hits di dunia gitu loh, yang dibicarain sama semua orang. Nah itu yang menurut gue yang resikonya itu memang di situ gitu. Jadi kayak tragedi Capitol Hill itu menurut gue sih salah satu bukti ya bahwa ya terlepas kita melihatnya masih net positif, netizen Indonesia tuh kadang-kadang masih ada baiknya juga aja. Nah ini dia berhenti di netizen ya kan? Kalau Amerika dia nggak jadi netizen, begitu dia lihat provokasi langsung dahat jadi manusia rakyat semuanya ya. Jadi manusia lapangan ya. Nah kalau kita ribut-ribut di platform gitu, ya itu menurut gue sih kualitas debatnya aja kita tingkatkan gitu. Nah kadang-kadang kan ada beberapa influencer sekarang ya, influencer nih memang perlu edukasi juga gitu, bahwa kita engagement boleh gitu, menjadi salah satu kunci. Tapi kualitas dari pesan yang lu sampaikan melalui sosial media lu itu juga menjadi penting. Ya ini kemarin ada yang cerita juga nih, teman dari platform. Bukan dari platform yang tempat gua kerja ya. Iya. Tapi dia bilang, lu tahu nggak? Sekarang dari kemarin sering heboh ya masalah having affair di Indonesia gitu. Somehow influencer ini mengkapitalisasi itu, Pak. Jadi ada yang beberapa orang yang akhirnya dia bilang, ya gue sih ibaratnya pasangan gue suruh sengaja, ya kan. Nah ini sebetulnya tema utama kita. Sengaja gitu, sengaja juga ke gap. Full engagement. Sengaja ke gap, ya kan. Akhirnya si pasangan ini yang ibaratnya terzolimi ini
engagement dan endorsement-nya naik bisa sampai besar-besaran 20 kali lipat ya kan. Jadi kalau mau cari endorsement silahkan di konser. jadi ini di politik kita bicara akhirnya bisa terjadi seperti yang terjadi di US gitu ya, orang menyerbu ibaratnya kalau di sini ya gedung DPR MPR lah ya gitu, karena status sosial media. Kemudian influencer konon katanya memanfaatkan ini dengan berbagai cara yang tidak selalu positif dan bertanggung jawab. Jadi ini sebetulnya ada dark side-nya juga gitu. Jadi tadi kita udah bicara cerita ibu-ibu di pegunungan yang hidupnya berubah, mendapatkan penghasilan tambahan dari sosial media, kita bicara dark side-nya juga. Nah, mungkin tadi ada 2 angle, ya, ada 2 perspektif lah yang gue lihat. Kayak yang Fajar bilang itu, netizen ini yang mendesain semua ini, yang ikut mendesain sebagai sebuah kekuatan kolektif, gitu kan. Berarti kalau kita mau perbaikin, mungkin kita bisa mulai dengan mengedukasi netizen. Tapi kan ada juga regulator di sini yang Pak Rino ini cukup dekat ya dengan bapak-bapak yang nanti mungkin menjadi regulator kita. Lu gua anggap di sini mewakili industri dan komunitas lah ya. Karena ini ya ada netizen lah ya, boleh. Ada netizen gitu. Sekarang kita ngomong ke depan. Tapi gua akan mulai dengan Rino dulu nih. Pertanyaannya adalah sejauh lu berinteraksi dengan mungkin Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka nih. Ini sekarang udah jadi presiden dan wakil presiden terpilih kita. Apa yang ada di gagasan mereka tentang regulasi sosial media gitu? Ini udah mulai agak semakin ke jurang ya. Tapi ya let's be honest gitu kan, di luar sana banyak Pak suara-suara bahwa wah jangan-jangan nanti kita dibungkam nih gitu. Jangan-jangan nanti kebebasan berekspresi ini menurun gitu. Kayak gitu atau gimana? Aneh, Pak. Silakan gunakan ini untuk memberikan kita situ ya. Ini yang kita tunggu. Benar ya. Ini. Soalnya pemilu udah beres, Pak. Jadi tadi kalau agak nggak aman dikit kita edit ya. Tenang, ini di syuting dulu dan nggak langsung ditayang. Ya sebenarnya itu ya fair dalam artian mungkin orang kan menilai seseorang lain bebas-bebas aja gitu. Jadi itu dari 2013 kita udah hadapi lah klaim bahwa kalau Pak Prabowo yang menang, sosial media dikritik, dibungkam dan lain-lain. Terus ya kita bingung juga sebenarnya, orang kita nggak punya media, orang justru kita cuma punya sosial media waktu itu gitu. Jadi gimana sih gitu kan? Tapi ya udahlah, fast forward 2024, Pak Prabowo bisa di-argue, bahkan kemarin bukan gue yang ngeklaim ya, banyak media yang ngeklaim katanya digital campaign-nya ini yang memenangkan dan lain-lain gitu. Tentunya kalau buat gue waktu itu gue ditanya oleh salah satu media global, dia bilang nggak bisa juga klaim begitu gitu. Walaupun digital campaign kita bagus, tapi pasti kampanye pilpres di Indonesia di lapangan juga masih berperan sangat besar gitu. Nah, jadi ketika kita lihat ini dan hubungannya dengan tren, ya tentunya pertama-tama Pak Prabowo dan Mas Gibran pasti sangat merespek kehadiran media-media baru ini. Kenapa merespek? Karena mereka juga adalah pemimpin yang lahir dari media-media baru ini. Pak Prabowo Subianto itu tidak punya TV, tidak punya koran, dan pada zamannya ya di 2009 dan 2013 itu hampir semua ketum parpol itu punya TV atau koran, punya media. Dan beliau hadir dari media baru. Mas Gibran ya beda-beda tipis lah. Terlepas dari tren dia di Solo dan lain-lain, juga elektabilitas Pak Presiden Jokowi dan lain-lain. Tapi ya dia juga menggunakan media sosial itu dengan sangat baik ya. Bahkan masih instruksi dari beliau langsung gitu, kalau Mas Gibran. Nah, kita lihat di sisi regulasi ini apa nih? Ya, hati-hati dikit ya. Apa nih yang bisa kita bayangkan terkait pasti ya, gimana pemerintahan baru kita ini nanti akan beregulasi sosial media? Ya, itu menurut gua pertanyaannya mesti kita tarik. Oke. Ya, karena apa yang perlu dirubah dari, menurut gua ya, kalau kita tanya lagi, apa yang perlu dirubah dari regulasi sosial media yang ada di saat ini gitu. Nah, itu yang lagi kita lihat ya kan. Gua punya keuntungan karena dalam 6 tahun terakhir memang fokus di regulasi digital dan khususnya media sosial. Jadi sering banget berinteraksi dengan regulator kita. Nah, regulator kita ini di sini banyak yuk. Nah,
agak-agak ribet juga buat perusahaan global. Nah ini mungkin nanti yang pertama adalah kita mesti streamline. Ya jangan sampai satu perusahaan harus berinteraksi dengan misalnya 5 kementerian. Kalau sekarang kan itu, ya kan. Jadi satu perusahaan nih, si perusahaan A harus ke primary regulatornya. Ya primary regulatornya itu pasti Kementerian Komunikasi dan Informatika. Lalu dia harus ke DPR MPR kalau ada regulasi. Lalu dia harus ke BSSM, harus ke kementerian terkait ya kayak kementerian kalau commerce kemarin Kementerian Perdagangan. Terus nanti kalau mau investasi Kementerian Investasi. Investasinya apa? Tambah lagi Kementerian Koordinator Marinvest. Nah itu udah berapa tuh ya kan? Nah ini buat perusahaan-perusahaan di tingkat global nggak ideal nih situasi ini. Ketika mereka beroperasi di Indonesia harus berinteraksi dengan segitu banyaknya pemangku kebijakan. Belum lagi bapak di Kementerian A bilangnya pengennya A, bapak di Kementerian B pengennya B. Sering terjadi lah gitu. Dan menyelaraskan rekan-rekan yang di pemerintah ini juga nggak mudah. Jadi yang pertama pasti kita streamline dulu. Di mana pemangku kepentingan utama untuk media sosial gitu. Sekarang sudah Kominfo kita perkuat dulu, ya kan? Nah, lalu yang kedua, gue rasa yang masih akan open ya untuk di-discuss itu ya terkait regulasi konten. Kalau regulasi yang lain kayak misalnya pendaftaran perusahaan, pendaftaran penyedia sistem elektronik itu gue rasa yang sekarang udah cukup baik lah. Jadi kita apresiasi juga mereka yang membuat itu gitu. Paling regulasi konten lalu yang tidak kalah penting ya perlindungan data pribadi. Nah perlindungan data pribadi ini harusnya dikebut lah. Harusnya dikebut. Kemarin udah di 2022 disahkan ya sampai hari ini kita masih nunggu peraturan turunan ya. PP-nya turun karena badan pengelola data pribadinya ini belum berdiri. Nah, jadi ya teman-teman di kementerian selalu bilang kalau misalnya ada pelanggaran data pribadi, ya sudah ada peraturan yang memayungi. Tapi teknologi ini kan berkembangnya dalam 1-2 hari sekarang AI udah bisa melakukan segala macam, ya kan? Lirik sekarang di prompt jadi lagu. Nah, kalau misalnya kita nunggu terus dengan peraturan yang dibuat dari 10 tahun lalu, ya pasti nggak akan cope up dengan teknologi gitu. Jadi ini 2 peraturan yang harus diperkuat ya. Utamanya ya regulasi konten bukan dalam artiannya kita mau censorship, tapi yang tadi kayak influencers tuh kalau mereka buat konten juga harus ada tanggung jawabnya gitu loh. Platform pun kalau sekarang kan kita banyak fokus ke platform. Jadi tanggung jawab platform itu apa? Ya tapi tanggung jawab dari pengguna tuh juga perlu diperkuat gitu. Jadi ini jangan dibuat peraturan yang represif ya gitu. Tapi apa nih siapa yang misalnya dimandatkan untuk melakukan pendampingan buat media digital di Indonesia gitu. Itu belum ada tuh gitu kan. Belum ada. Itu kalau di media konvensional udah ada. Nah, pendampingan media digital ini siapa gitu. Apakah mau pakai badan yang ada di kementerian atau apa itu perlu dipertimbangkan. Jadi itu sih menurut gue 2 itu yang perlu langsung dikebut lah dalam kalau bisa 100 hari kepemimpinan Pak Prabowo Mas Gibran itu PDP harus beres. Oke, kita catat ya. Nanti mudah-mudahan kita bikin podcast lagi nih. Hari. Pak Fajar, dari perspektif industri expert, community leader, apa yang lu harapkan? Dari gimana pemerintahan baru ini nanti meregulasi sosial media gitu. Kalau saya sebagai praktisi teknologi data sih senang ya begitu ada keteraturan kerapihan yang membuat kita jadi tahu aturan main. Ya, karena disitulah mungkin titik di mana kita makin berkreatif gitu ya. Kayak misalkan di GDPR ya, ada satu titik dia meregulasi data exchange, tapi ternyata jadi lebih mudah untuk kita bermain data gitu ya. Jadi itu satu keteraturan untuk bisa menstabilkan dan men-scalekan proses kita dalam sebagai bermain di teknologi data gitu ya. Dan yang kedua, tadi dark side tadi kan sebenarnya sangat menakutkan sebenarnya dari sisi untuk ke depannya ya, dampak sosial dan segala macam. Harapan saya begitu nanti ada
govern, dari regulator gitu ya, ya ada titik optimal lah buat masyarakat bisa berkarya, dan bagi social impact juga makin tetap positif. Kalau terkait dengan perlindungan data pribadi, lo ngeliatnya gimana? Satu titik itu buat main data tuh menakutkan, karena jadinya kita jadi terkesan tidak boleh ngutak-atik data ya. Tapi itu lagi-lagi ketika peraturan jelas mana yang boleh dimainkan, mana yang tidak boleh gitu ya, kita akan bermain di kreativitas itu gitu ya. Jadi itu begitu kita bicara data privacy, sebenarnya itu melindungi data as a nation. Karena gini, bicara data sosial media itu kan data yang bicara data negara, Pak. Betul ya? Ya. Dan bagaimana data gimana sih sebetulnya masyarakat di negara X gitu kan? Dan siapa yang boleh akses, siapa yang boleh bermain di situ gitu ya. Karena kalau itu tidak diatur, sekarang aja udah banyak sekali pemain yang menginfluence masyarakat ke area yang terserah mereka gitu ya. Nah, ke depannya gimana? Akan semakin banyak orang yang ngerti paham dunia ini, dan ya dunia ini kan nggak cuma orang baik ya yang hidup. Ada juga orang yang memang tidak bertanggung jawab seperti itu. Pusat data nasional jadi penting. Jadi penting, dan mungkin akan menjadi semakin mantap Pak kalau nanti Pak Fajar diundang juga nih memberikan masukan. Pas kalau badannya udah ada. Oke. Diskusi yang sangat menarik. Pengennya masih lebih panjang, tapi kita terbatas durasi juga. Bapak-bapak, terima kasih. Nah, sebelum kita sudahi, mungkin gua akan minta closing statement dari perspektif masing-masing. Social media ini kan kalau bisa kita tarik satu kesimpulan, satu summary dari diskusi kita pada kesempatan kali ini, kan ibarat pedang bermata dua. Gitu. Ada sisi positif, ada dark side-nya. Gitu. Nah, how to balance the force gitu ya. Kalau kata Star Wars gitu. In a way yang akhirnya bisa menciptakan kemajuan dan membuka peluang bagi lebih banyak masyarakat untuk mendapatkan dampak positif instead of negatifnya. Gitu. Mungkin satu closing statement mungkin dari Pak Fajar dulu. Silakan. Untuk masyarakat mungkin ya, yang saya lihat kita harus lebih melek. Melek ini tidak hanya bicara membaca 1-2 akun, tidak hanya melihat 1-2 kelompok, tapi juga kita melihat secara keseluruhan. Dan itu yang jarang dilakukan oleh orang Indonesia menurut saya. Dan bagaimana melihat keseluruhan? Kalau saya orang data gampang, ya saya tinggal tarik aja, saya lihat pemetaannya ya. Tapi kan mungkin banyak orang umum yang tidak bisa melakukan itu. Yang bisa dilakukan adalah tidak bisa kita bicara masuk ke akun, baca semuanya, dan telan mentah-mentah, tapi kita juga harus punya basis keilmuan. Nah, itu yang mungkin jadi akan membuat netizen jadi makin punya prinsip juga masing-masing, tidak ke bawah prinsip orang lain. Jadilah netizen yang berilmu. Nah ini pesan dari Pak Fajar. Ya, Pak Rino, silakan. Ya, gue lagi sering keliling dan pasti ngulang pesan ini. Ya, kenapa sosial media dan digital itu jadi penting? Karena kita dikejar Indonesia Emas 2045 itu. Ya, itu Indonesia Emas 2045 tuh kesempatan tapi sekaligus juga tantangan sebenarnya. 60 juta atau sekitar 60-70 juta mulut baru yang harus kita kasih makan di 2045 itu bisa dikasih makan kalau kita bisa menjadi bangsa yang memanfaatkan teknologi. Jadi teknologi ini, mau apapun teknologinya, pasti ada dua sisinya gitu. Nah, kita sebagai negara bisa nggak jadi negara yang mengidentifikasi potensinya lalu menyebar luaskan, memastikan sebagian besar masyarakat kita itu merasakan potensi positive benefits-nya dari sebuah teknologi. Nah, ini yang menurut gue jadi PR besar. Penggunaan media sosial itu bisa nggak di 2024 sampai 2045 ini mendorong pertumbuhan di luar kota-kota besar di Indonesia. Jadi itu jadi alat pemerataan lah pada akhirnya. Harus ada pemerataan pertumbuhan digital, dan menurut gue disitulah kemarin kalau kita bilang hilirisasi digital itu bukan hanya tentang menghilirisasikan sebuah industri, tapi hilirisasinya kita tarik ke belakang terus kita sebar juga ke banyak daerah dan banyak kota-kota yang ada di Indonesia. Oke, pesan yang luar biasa. Jadi hopefully nanti sosial media pada akhirnya bisa menjadi alat untuk melakukan pemerataan digital ekonomi. Nggak hanya di Jaksel, tempat nongkrong bapak-bapak ini, tapi juga di tempat-tempat lain, di berbagai kabupaten, di pulau-pulau terluar, dan mungkin masih tertinggal hari ini. Insya Allah itu bisa kita wujudkan bersama-sama, dan mudah-mudahan insight yang ada di podcast kali ini bisa sedikit mendorong untuk kita ke arah situ. Siap. Terima kasih Pak Fajar dan Thank you. Pak Rino. Thank you, Bro Haru.
Demikianlah episode Beyond Bytes kali ini. Terima kasih sekali kepada semua teman-teman yang sudah berkenan untuk menonton dan mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita untuk selalu terupdate dengan episode-episode Beyond Bytes berikutnya. Thank you very much for diving in with us. Keep exploring the tech and digital world and see you in the next dive.